Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 20 dengan tajuk ini, bila merasa diri tidak penting. Mari kita baca dari ayat 12. Kerana sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kerana tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata, kaki berkata, kerana aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata, telinga berkata, kerana aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata, tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum ini, Paulus telah berbicara tentang berbagai-bagai anugerah Roh Kudus. Paulus menyenaraikan 9 anugerah Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memberikan anugerahnya kepada tiap-tiap orang menurut kehendaknya. Apabila Anda membaca senarai tersebut, mungkin Anda tertanya-tanya, adakah saya memiliki satu daripada anugerah tersebut? Ataupun Anda merasa diri sendiri tidak penting kerana tidak memiliki apa-apa karunia Roh Kudus, maka saudara Anda harus baca petikan ini dari 12 ayat 27. Dan sedarlah bahawa Anda juga sangat penting kerana Anda adalah anggota yang sangat penting dalam tubuh Kristus. Seperti mana suatu anggota tubuh itu sangat penting dalam badan manusia. Walaupun terdapat banyak anggota, namun semua anggota itu tetap adalah satu tubuh dan ada peranannya masing-masing yang penting. Dalam ayat 13 berkata, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dalam pembaptisan, kita telah menjadi satu dalam Kristus, ciptaan baru dalam Kristus, yaitu siapa diri kita sebelum ini kalau kita melabelkan diri kita sebelum ini adalah Yahudi atau Yunani. Semua label ini tidak laku lagi. Kita telah diubah identiti kita. Kita semua berada di dalam Kristus, menjadi satu tubuh, minum dari roh, ya, yaitu kita menikmati berkat Tuhan bersamalah. Jadi, baik Yunani maupun Yahudi, baik Kadazan atau Iban, baik Batak atau Jawa, kita semua adalah satu dalam Yesus. Amin. Dalam petikan ayat 14 sampai 18, Paulus menekankan bahawa setiap anggota penting. Setiap anggota ada peranannya sendiri. Seperti telinga adalah penting untuk pendengaran. Mulut adalah penting untuk makan dan bercakap. Hidung
penting untuk bernafas dan hidung bau. Mata, penting untuk melihat. Andai katalah ya, seluruh tubuh adalah mata sahaja. Manakah pendengaran? Atau kalau seluruh tubuh pendengaran, mana pula penghiduan? Jadi setiap anggota itu adalah penting. Tidak ada satu anggota pun yang boleh berkata, ya tidak berguna. Maka saudara, apabila kita terima Yesus dan dibaptiskan oleh Roh ke dalam tubuh Yesus, kita akan mempunyai peranan yang harus dimainkan. Oleh itu, tidak harus ada anggota yang meletakkan dirinya lebih penting atau lebih istimewa dan lebih eksklusif ya daripada anggota yang lain. Ya, memang setiap orang ada kekhususan tersendiri, ya, yaitu keunikan dan keistimewaan yang dikaruniakan Tuhan. Inilah kekhususan yang positif. Tapi jangan menyalahgunakan kekhususan kita. Sikap kekhususan yang salah dan negatif berlaku apabila seseorang menganggap dirinya lebih hebat, ya, lebih pandai daripada yang lain, sehingga menyebabkan keterasingan. Orang yang merasa dirinya kuat akan meminggirkan anggota lain dan mengambil alih pelbagai peranan. Nah, hal ini menyebabkan sesetengah orang merasa diri mereka tidak penting. Sebab ada orang lain yang lebih hebat. Inilah bahayanya. Apabila seseorang itu mengamalkan kekhususan seperti ini dan tidak memikirkan orang lain. Nah, ini boleh menyebabkan perpecahan, bukan kesatuan. Di sini kita diingatkan dalam bab 12 ayat 7 ini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Ya, Alkitab mementingkan kepentingan bersama ya. Kepentingan bersama. Bukan sikap kekhususan yang mementingkan diri sendiri. Kepentingan bersama melibatkan semua anggota. Ya, bukan memberi perhatian, keutamaan atau keistimewaan kepada golongan yang tertentu. Kepentingan bersama akan mendorong satu sama lain. Jadi, dalam satu tubuh ada banyak anggota yang memiliki berlainan fungsi dan peranan. Dan setiap anggota saling melengkapi. Saya sendiri ada kelemahan. Dan kelemahan saya boleh dilengkapi melalui peranan orang lain. Amin. Ya, jadi apabila setiap anggota memainkan peranan dan fungsinya, tubuh itu akan menjadi satu tubuh yang sihat. Dan Roh Kudus akan menolong kita dengan anugerah-anugerahnya yang akan diberikan kepada setiap orang untuk digunakan untuk tujuan yang sama, yaitu membangunkan tubuh Kristus, ya, melayani sesama dengan kuasa Roh Allah supaya kita semua dapat bertumbuh sehat dan kuat. Jadi, jangan fikir lagi sendiri, yaitu sendiri itu tidak penting. Ingatlah tubuh manusia. Banyak anggota dan setiap anggota sangat penting. Setiap anggota penting dan setiap anggota memerlukan satu sama lain, yaitu kita saling melengkapi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang kami sembah, kami puji dan tinggikan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Keselamatan dari Allah Bapa bukan saja telah mengampunkan segala dosa kami, tetapi juga telah mengubah hidup kami, menjadikan hidup kami lebih bermakna. Panggilan hidup yang tertinggi dalam kerajaan Allah. Dan kami bersyukur, kami diberi keupayaan dan kemampuan, yaitu anugerah-anugerah dari Roh Kudus, untuk dapat melaksanakan pekerjaan Allah. Ya Bapa, tolong kami untuk dapat terus hidup melakukan kehendak Allah. Hidup dalam ketaatan, kasih,
dan kerendahan hati yang melayan satu sama lain. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.